Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Ya, tadi struktur masuk di dalam bagian candlestick ya. Nah, sekarang yang kedua adalah level. Nah, level ini nanti yang kita jadikan sebagai dasar untuk menguji adalah satu, support resisten, yang kedua adalah range, yang ketiga adalah retracement. Support resisten untuk menguji kekuatan bullish dan bearish, support untuk menguji seller, resisten untuk menguji buyer. Sementara range ini untuk menguji kekuatan harian ya, kekuatan periode tertentu ya, satu periode atau jenuh, untuk menguji titik jenuhnya. Sementara retracement ini untuk menguji pembalikan, ya, apakah market ini akan berbalik atau hanya koreksi. Oke, pertama kita akan membahas berkaitan dengan support resisten ya. Support resisten itu tadi sudah kita sampaikan ya, support itu tahanan yang di bawah, resisten tahanan di atas. Jadi prakteknya nanti seperti ini ya, biar gampang. Prakteknya nanti seperti ini ya, biar kita nanti bisa langsung melihat. Oke, kita lihat saat ini. Nah, kita lihat saat ini kita menggunakan time frame M15 juga boleh, M30 boleh. Kenapa kita menggunakan M15 ya? Biar lebih jelas terlihat di sana. Ya, untuk day trading boleh saja kita menggunakan M15 sampai dengan H4 masih bisa ya. Kita lihat nanti bagaimana secara detail pergerakan itu sehingga kita lebih awal bisa mengenali petunjuknya. Kita akan perkecil dulu. Oke, perhatikan bagaimana cara menentukan support dan resisten. Yang paling gampang, yang paling dekat dari runningnya, yang terdekat dari runningnya. Support resisten itu dimana ketika dia naik dia terhenti ya. Ya, kita awali dari sini. Ini adalah ketika dia turun, dia terhenti sampai di sini, kemudian berbalik naik. Oke. Kemudian ketika terhenti di sana berbalik turun. Maka banyaknya penolakan di sini. Ini terhenti semua, maka ini menjadi resisten yang terdekatnya. Mana yang digunakan, sumbu atau bodinya? Prioritas kita di bodinya dulu, kemudian nanti kita lihat sumbunya ya. Yang banyak disentuh yang mana? Disitulah yang paling kuat nantinya. Di sini artinya hijau sampai di sini, dia sempat naik tapi ditolak, ditutup di sini. Dia juga demikian naik, kemudian turun, ditutup di sini, dan ini adalah levelnya. Demikian juga yang hijau ini, di sini terhenti, naik, terhenti, balik. Maka ini kita bisa tarik menjadi garis level. Karena ini berdekatan, sumbunya berdekatan, maka untuk menguji kekuatan bullish nanti juga kita bisa lebarkan di sana sampai ujung sumbunya. Sehingga ketika breakout di sini jangan bersenang dulu ya, karena di sebelah kiri masih ada sumbunya, sehingga ini masih area yang berada di level namanya. Tetapi secara visual ini hijau sudah mulai mendominasi. Ya, terbukti di sini hijau mulai melewati level terdekatnya. Meskipun kita uji di sini, ketika kita uji di sini dia masih juga berpotensi atau dia masih lewat, maka ada peluang, ada petunjuk dia masih akan bergerak lagi. Kemudian perhatikan ketika dia terhenti, maka ini menjadi resisten yang terbarunya. Kemudian perhatikan ketika dia di sini terhenti ya. Ada dua kali, di sini terhenti berbalik turun, di sini naik terhenti berbalik turun, sehingga kita jadikan level sebagai resistennya. Kemudian yang di bawah juga demikian, banyak penolakan di sini, semuanya ditarik. Oke.
maka ini menjadi support yang terdekat sehingga berada di antara ini akan naik turun. Kemudian perhatikan ketika dia breakout di bawah, breakout level, maka ada kecenderungan turun. Tetapi jangan lupa sebelah kiri ada penolakan. Di sini ada penolakan. Kalau kita tarik garis, ini adalah satu level. Tadi di sini terhenti, berbalik naik, di sini terhenti, berbalik naik. Maka ini levelnya. Ketika dia breakout mendekati level, hati-hati, maka bisa memantul kembali. Andaikan di sini kita entry, maka tidak cukup target kita sampai di levelnya. Sehingga hati-hati, kita tunggu konfirmasi berikutnya. Ketika dia tidak mampu turun, kemudian mulai ada warna hijau, minimal 2 hijau atau 1 hijau yang ketebalannya setengah dari body sebelum yang panjang, maka ada potensi dia akan lanjut naik. Sehingga ketika satu ini masih belum kuat ya, mengindikasikan naik tapi belum kuat, baru yang kedua inilah kita bisa entry-nya di sini ya. Contohnya dengan konfirmasi candle itu bisa kita masuk di situ. Oke. Targetnya ya mendekati levelnya. Mendekati levelnya di sini ya, banyak ditolak di sini. Atau mendekati ya. Oke, itu adalah level. Saya coba lagi yang sebelah kiri ya, biar kita nanti juga banyak melihat. Jadi tidak selalu harus lurus berada di garis. Contoh begini. Ini naik, terhenti, kemudian turun. Kemudian turunnya terakhir di sini. Kemudian ini naik, kemudian ini turun. Nah, ini kalau kita tarik garis, ini adalah satu level. Ini adalah satu level, sehingga sama-sama level. Yang di atas adalah resisten, yang di bawah adalah support. Selama dia masih belum keluar dari ini, maka dia nanti akan zigzag. Hati-hati setelah tren panjang begini, kemudian dia datar, nanti akan meledak ya. Tetapi sebelum itu akan konsolidasi, akan naik turun yang tidak terlalu signifikan ya. Baru setelah itu akan bergerak jauh lebih kuat lagi. Dengan seperti ini setidaknya kalau kita pengen memanfaatkan peluang yang valid, itu tunggu hingga breakout di atas atau di bawahnya. Ya, tetapi diingat ketika breakout pun nanti bisa berbalik ketika range-nya sudah terpenuhi. Oke, contohnya begini. Ini kita lihat dia sudah mulai bergerak naik ya. Dia memantul bergerak naik lagi mendekati levelnya. Diingat kalau sudah mulai mendekati level tinggal menunggu breakout-nya. Kalau tidak breakout bagaimana? Ya jangan dulu gitu ya. Kemudian kita lihat breakout di sana. Oke, breakout di sana. Berarti kalau breakout kan cenderung berbalik ya. Apakah kalau breakout selalu berbalik? Ya tidak selalu, tinggal range-nya seperti apa. Sekali lagi kalau sudah panjang, satu hari sudah panjang, maka biasanya diikuti adalah konsolidasi atau yang berdatar dulu. Sehingga range-nya tidak sama, kita gunakan yang pendek ya, kita gunakan yang lebih pendek. Kita bisa menggunakan lebih pendek di sini. Kita bisa menggunakan yang terdekat dari running tapi lebih pendek. Kalau yang satu hari sebelumnya tadi panjang, ini lebih pendek, kita gunakan di sini. Sehingga kira-kira akan mendekati di sini. Sehingga kalau misalkan ini masih ada peluang naik dan turunnya ya. Oke, ini breakout di atas. Perhatikan breakout di atas, kemudian koreksi tidak menjamin ini akan turun terus. Karena berada di wilayah koreksi. Nah, biasanya pola begini, ini dia akan begini, turun, naik, kemudian mendekati level lagi. Setelah tidak mampu breakout, dia akan naiknya jauh lebih kuat kalau dia tidak breakout ya. Tapi kalau dia breakout, ya berarti lihat dulu di mana breakoutnya, di mana dia menembusnya. Tapi secara umum pola yang seperti ini akan cenderung jauh lebih bergerak ke atas kalau dia tidak mampu breakout di levelnya ya, di sini.
Oke, kita lihat. Nah, kita lihat dia tidak mampu breakout di sana, maka dia akan bergerak sangat luar biasa. Sehingga hati-hati ketika ada candle yang mulai berjajar merah. Meskipun dia berjajar, meskipun merah ini memakan candle sebelumnya, tapi jangan lupa ada level sebelah kiri sebagai area uji. Maka di sini disebut dengan area retest. Ini disebut dengan area retest. Saat dia breakout, kemudian dia mulai melawan. Ya, mulai melawan tren yang terdekat situ.